Welcome to our channel. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Jumpa lagi di edisi Riak Sabda di minggu biasa yang ke-8 di tahun C ini. Bacaan minggu ini menegaskan bahwa kejujuran adalah kualitas penting dalam relasi antar kita. Bacaan pertama membandingkan kejujuran manusia dengan pohon yang bisa dikenali dari buahnya. Apa yang dikatakan seseorang mengungkapkan kelimpahan hatinya, dan perkataan tanpa kejujuran adalah sebuah kemunafikan. Teks ini memungkinkan kita memahami Injil hari ini ketika Yesus berkata, orang buta tidak mungkin menuntun orang buta. Juga apa yang katakan Yesus, pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Maka saudara-saudari terkasih, penting kita bawa dalam kehidupan kita bahwa bahasa manusia memainkan peran besar dalam relasi antar kita. Kita bisa pelajari apa saja, budaya, bahasa tubuh, kualitas orang, dan sebagainya. Namun, tidak semua penampilan seseorang itu apa adanya atau jujur. Orang bisa saja menyembunyikan kebenaran dan menampilkan citra palsu tentang diri mereka. Keadaan ini kita sebut dengan diplomasi atau sanjungan, yang bisa saja tidak mencerminkan kebenaran yang ada dalam hati seseorang, sesuatu yang disembunyikan. Inilah yang kita sebut dengan bahasa ganda, yang melahirkan sikap munafik. Dan inilah yang dikecam oleh Yesus dalam Injil hari ini. Dan melalui Injil hari ini, Yesus mengusulkan 3 cara yang membantu kita untuk bebas dari kepalsuan atau kemunafikan. Yang pertama soal pertobatan. Dan pertobatan dimaksudkan Yesus adalah pertobatan hati. Saudara-saudari terkasih, pertobatan hati tampak dalam perubahan perilaku, sehingga kita bisa hidup dengan tulus dan jujur. Kita berubah jika kita ingin menjadi orang yang jujur dan dapat diandalkan. Tanpa pertobatan, kita tidak akan pernah menjadi murid Yesus yang baik dan sekaligus benar. Kita perlu mengenali kekurangan kita, melakukan perbaikan dan penyembuhan. Jika tidak, kita hanya membahayakan diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, pentingnya koreksi diri. Dialog batin, koreksi diri untuk menemukan kekuatan sekaligus kelemahan dalam diri kita. Ini menjadi hal yang penting. Itu berarti kemampuan mengevaluasi diri kita sendiri sehingga kita dapat melihat kesalahan dan kelemahan diri kita, sekaligus melihat kualitas yang ada dalam diri kita saat ini. Kritik diri atau evaluasi diri adalah kemampuan menilai diri sendiri sebelum kita menilai orang lain. Kita dapat memulai mengoreksi diri menjadi orang yang menjadi lebih baik. Ketika orang mengkritik orang lain tanpa mengkritik diri sendiri, itulah sebuah kemunafikan. Seperti yang Yesus katakan dalam Injil hari ini. Mengapa kamu memperhatikan, melihat selumbar yang ada di mata saudaramu, tetapi balok besar di matamu sendiri tidak engkau lihat? Maka penting melihat diri sendiri, mengoreksi diri sebelum kita mengoreksi orang lain. Poin ketiga,
soal transparansi atau apa adanya kita. Kita menjadi apa adanya, tidak tersembunyi, dan berbicara dari kebenaran hati, hati yang jujur, hati yang tulus. Karena pohon yang baik dikenali dari buahnya, demikian pula manusia dikenali dari perbuatannya. Karena kebaikan berasal dari kebaikan, kejahatan berasal dari kejahatan. Agar kata dan perbuatan kita baik dan benar, maka hati yang jujur dan tulus menjadi niat dan usaha yang selalu kita usahakan hari demi hari dalam hidup kita. Pertanyaannya, saudara-saudari terkasih bagi kita semua, apa yang mengisi hati kita saat ini? Dan hati yang macam apa di balik cara kita mengkritik orang lain? Semoga kata dan perbuatan kita mencerminkan kualitas hati kita yang jujur dan tulus serta apa adanya. Dan semoga tidak terjadi bahasa ganda dalam hidup kita. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Benar katakan benar, salah katakan salah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.